Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Masito. Saya mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling format khusus. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan 4 layanan. Yang pertama, layanan konsultasi, yang kedua layanan mediasi, yang ketiga layanan advokasi, yang keempat layanan penempatan dan penyaluran. Baik, mari kita bahas dulu layanan yang pertama, yaitu layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konsulti untuk memandirikan konsulti agar ia mampu menghadapi masalah yang dihadapi oleh pihak ketiga, di mana masalah itu yang dijadikan persoalan oleh konsulti tersebut. Baik, adapun tujuan dari layanan konsultasi ini yaitu agar konsulti dengan kemampuannya mampu menghadapi dan atau menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh pihak ketiga. Adapun komponen dari layanan konsultasi ini yaitu yang pertama, konselor, yaitu tenaga atau ahli yang berkewenangan atas pekerjaan dan bidang tugasnya. Yang kedua ada konsulti, yaitu individu yang meminta bantuan kepada konselor untuk menghadapi pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini adalah individu yang menjadi persoalannya. Selanjutnya ada pihak ketiga, yaitu individu yang dipersoalkan oleh konsulti tersebut. Baik, untuk lebih jelasnya yaitu ada contoh, misalkan guru sebagai konsulti dan siswa sebagai pihak ketiga, di mana masalahnya itu dalam kedisiplinan. Nah, si guru ini meminta bantuan kepada konselor untuk bagaimana cara guru ini menghadapi pihak ketiga yang menjadi persoalannya, seperti itu. Kemudian ada asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana segala bentuk apapun itu konselor harus merahasiakannya. Dan yang kedua ada asas keterbukaan, di mana konsulti terbuka dalam mengemukakan masalah yang sedang ia hadapi. Selanjutnya ada asas kebebasan atau dalam singkatnya yaitu si konsulti ini diberi kebebasan untuk memutuskan atau mengambil keputusannya sendiri. Baik, mari kita lanjut ke layanan yang kedua, yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi ini merupakan layanan konseling, di mana konselor ini sebagai penghubung atau perantara dalam masalah yang dihadapi oleh klien atau pihak lain yang sedang tidak menemukan kecocokan di antara mereka. Jadi misalkan ini si A dan ini si B, di antara keduanya ini tidak menemukan kecocokan. Nah, si konselor ini ada di tengah-tengah, di mana ia sebagai perantara atau penghubung dari keduanya. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk menciptakan situasi atau suasana yang kondusif bagi klien yang sedang berseteru ini, seperti itu. Kemudian ada komponennya. Yang pertama ada konselor, yaitu seperti yang kita bahas sebelumnya, konselor merupakan tenaga ahli, di mana ia sebagai perencana dan penyelenggara dalam layanan mediasi ini. Kemudian yang kedua ada klien. Kliennya itu pihak-pihak yang sedang berseteru ini, seperti itu. Kemudian masalah klien. Masalah klien juga menjadi komponen dalam layanan mediasi, sebab masalah ini harus dientaskan atau seenggaknya dibuat baik gitu hubungannya. Selanjutnya ada asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana apapun bentuknya itu konselor dan pihak-pihak yang terkait harus merahasiakannya. Kemudian keterbukaan. Dalam layanan ini diharapkan pihak-pihak yang sedang berseteru ini terbuka gitu terhadap konselornya sendiri. Kemudian ada asas kesukarelaan, di mana kesukarelaan ini berkaitan dengan seperti tidak ada yang mau mengalah atau tidak menemukan jalan agar si yang berseteru ini dia dapat menciptakan hubungan yang kondusif, sehingga dia dengan sukarela datang kepada konselor untuk menyelesaikan masalah yang sedang ia alami. Baik, selanjutnya kita lanjut ke layanan yang ketiga, yaitu layanan advokasi. Nah, advokasi sendiri itu berarti membela hak-hak yang tercederai. Nah, berarti dalam konseling ini
yaitu membela korban yang hak-haknya itu dirampas atau direnggut oleh pihak lain, seperti itu. Adapun tujuan dari layanan konseling advokasi ini yaitu bermaksud mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang hendak dilaksanakannya terhambat atau terkekang, seperti itu. Kemudian ada komponennya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Di sini yang pertama itu konselor, yaitu tenaga ahli, yaitu sebagai pelaksana layanan advokasi ini sendiri. Kemudian ada korban pelanggaran haknya, dan selanjutnya ada pihak-pihak terkait, yaitu pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi atau terimplementasinya layanan ini. Selanjutnya ada asas. Yang pertama ada asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan sangat diperlukan dalam layanan konseling ini, seperti itu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke layanan keempat, yaitu layanan penempatan dan penyaluran, di mana layanan penempatan dan penyaluran ini membantu klien untuk dapat terhindar dari kondisi mismatch, yang artinya seperti anak-anak pintar yang seharusnya berada di lingkungan yang menantang atau dapat mengasah kemampuan itu sendiri, tetapi ini tidak, jadi intinya tidak serasi, seperti itu. Kemudian ada tujuannya itu diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk pengembangan potensi dirinya. Nah, tempat ini yang dimaksud itu yaitu kondisi lingkungan itu sendiri. Kemudian dalam layanan ini juga terdapat komponen seperti layanan-layanan sebelumnya. Konselor lah yang pertama disebutkan, yaitu ahli pelayanan konseling yang sangat peduli terhadap optimalisasi perkembangan individu demi kebahagiaan kehidupannya. Seperti yang kita jelaskan tadi, kondisi mismatch. Kalau kita tidak ditempatkan sesuai dengan keinginan atau potensi yang kita miliki, otomatis kita merasa ada yang mengganjal di hati, seperti itu. Kemudian ada subjek layanan dan masalahnya. Jadi siapa saja yang memerlukan kondisi lingkungan dan perkembangannya, baik di sekolah, di rumah, dalam organisasi, lingkungan kerja, lembaga seni, budaya, ataupun dunia keilmuan dan sebagainya. Nah, dalam layanan ini juga terdapat asas asas kesukarelaan dan keterbukaan subjek layanan klien sangat penting. Posisi klien untuk mengambil keputusan sendiri harus mendapatkan penguatan. Setelah itu, asas kekinian dan asas kegiatan merupakan jaminan bagi kelancaran dan suksesnya layanan ini. Asas kerahasiaan diterapkan untuk hal-hal yang bersifat pribadi, khususnya untuk kondisi pribadi yang tidak boleh dan atau tidak layak diketahui oleh pihak lain. Asas kerahasiaan ini tuh harus dijamin oleh konselor itu sendiri, seperti itu. Baik, sekian video penjelasan tentang 4 layanan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.